Sampaikan obligasi ini masih menjadi primadona. Obligasi seperti apa? Apakah obligasi negara atau obligasi korporasi yang saat ini juga ternyata masih diminati? Dengan banyaknya ketidakpastian, tentu obligasi negara menjadi pilihan utama. Kita lihat obligasi negara Indonesia sendiri dengan tenor 10 tahun masih memberikan return yield sebesar 7%, 6,9 menjelang 7. Sementara obligasi US dollar sendiri, US dollar pemerintah Indonesia atau kita tahu dengan nama Indon, itu masih memberikan kupon atau yield sekitar 5%, bahkan di atas 5. Dengan yield dan return obligasi yang sedemikian menarik, tentunya menjadi pilihan utama. Dan kita bicara corporate bond saat ini dari BNI sendiri, demand terbesar adalah obligasi negara. Baik, tapi bagaimana dengan tenornya? Seperti apa perspektif investor saat ini? Apakah lebih cenderung ke obligasi negara yang tenor-tenor pendek atau sudah berani juga untuk tenor-tenor panjang? Kalau majority nasabah, terutama nasabah retail, mereka lebih memburu tenor-tenor pendek. Tetapi nasabah yang lebih high-end, mereka sudah memburu tenor-tenor menengah. Karena knowing bahwa kalau situasi tambah tidak pasti dan saat ini masih memberikan yield menarik, dan misalnya ternyata benar suku bunga berhasil diturunkan dengan keadaan yang semakin membaik, tentunya obligasi jangka menengah mempunyai potensi upside dari kenaikan harga lebih banyak. Namun dengan situasi saat ini, kita masih merekomendasikan tenor menengah sampai dengan pendek. Untuk yang panjang mungkin kita lihat dulu situasi sampai lebih pasti lagi. Baik, apakah dalam beberapa waktu ke depan, artinya mungkin hingga akhir semester 1 2025, Ibu melihat aset-aset obligasi ini masih akan menjadi aset yang paling diminati oleh investor? Atau kita tahu betapa volatilnya juga kebijakan yang ada di global, ini mungkin saja akan berubah dalam waktu dekat? Untuk dalam jangka waktu hingga tahun depan, kita melihat obligasi tetap menjadi simpanan terbesar nasabah. Mungkin berbeda dengan reksadana saham atau saham ya. Kalau obligasi itu merupakan simpanan yang tetap akan menjadi porsi untuk nasabah kaya. Seorang nasabah dengan uang 100 miliar mungkin tidak menempatkan dananya 90% di saham. Mungkin 50%-nya di obligasi dan sebagian akan di-spread ke berbagai instrumen lainnya. Kita melihat seagresif-agresifnya nasabah, jarang sekali menempatkan dana hingga 90% di reksadana saham. Mungkin ada anomali dalam hal ini, tapi majority tetap obligasi masih menjadi primadona. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan oleh KSSK, ini memang terlihat ada permintaan yang cukup tinggi untuk pasar forex, terutama untuk aset-aset yang ada di Eropa dan juga di Jepang. Apakah ini juga dirasakan di BNI Emerald, apalagi kalau dibandingkan dengan aset-aset di dolar? Kita saat ini untuk produk-produk dolar lebih kepada obligasi. Kita juga ada produk seperti money market US dollar, fixed income US dollar. Kita melihat memang nasabah sudah mulai juga ya sebagian menempatkan dana pada produk dolar, terutama yang likuiditasnya tinggi dan masih memberikan return tinggi. Di BNI sendiri kami mempunyai reksadana US dollar berupa pendapatan tetap dengan return sekitar 4%. Saya rasa di tengah situasi seperti ini untuk hedging strategi dan juga untuk mendapatkan cash flow, untuk melakukan diversifikasi currency. Kita tahu rupiah 16.800 saat ini nasabah tentunya tetap mempunyai tabungan-tabungan dalam bentuk mata uang lain dan terutamanya dolar. Baik. Terutama US dollar. Baik. Kita masih menunggu seperti apa negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif begitu. Artinya dalam 60 hari ke depan ini mungkin sudah bisa terlihat dampaknya untuk industri-industri yang terkait begitu seperti ekspor misalnya. Apakah ini juga menimbulkan kegelisahan di antara nasabah-nasabah BNI Emerald? Nasabah-nasabah kami seperti yang saya sampaikan kebanyakan penempatnya ada di obligasi. Jadi cenderung mungkin kita melihat volatilitas ada. Produk bonds mereka akan naik turun, namun mereka tetap mau berpegang pada pemerintah Indonesia. Ini adalah obligasi negara, dan mereka tetap mendapatkan cash flow. Jadi untuk menimbulkan kegelisahan, kami tidak melihat seperti itu, dan juga negosiasi yang akan terjadi, kami juga melihat positif ya. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan situasi seperti yang kami dengar juga dari pemerintah bahwa ya mungkin antara Amerika dan China sedang perang, Indonesia bisa memanfaatkan juga kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit mungkin cipratan-cipratan dari yang mungkin ekspor kita juga saat ini bisa masuk ke negara-negara yang mendapatkan tarif lebih tinggi daripada Indonesia. Gitu.
Baik, kita tahu kurs rupiah ini juga sangat terdampak dan cukup volatil, bahkan sempat juga di libur Idul Fitri kemarin ini menyentuh 17.400 begitu ya. Lalu Ibu sendiri lihat apakah ini masih akan berlangsung hingga dalam waktu dekat begitu? Untuk rupiah ini mungkin dari 16.800 bisa kembali lagi ke 17 ribuan. Lalu antisipasi apa yang mungkin dilakukan begitu untuk tetap bisa meyakinkan nasabah-nasabah di BNI Emerald? Kita melihat saat ini dari BNI OCI sendiri menaruh bahwa US dollar itu akan berkisar di range hingga 17.000 saat ini. Jadi antara 16.800 17.000. Untuk balik lagi ke level 15.000 kami belum melihat dalam waktu dekat. Dan sebagai antisipasi, kami juga sebagai advisor selalu memberikan nasabah bahwa kita selalu perlu melakukan diversifikasi. Tentu aset utama nasabah adalah rupiah. Namun nasabah kaya tidak bisa kita hindari ya, tetap memerlukan US dollar sebagai bagian dari portofolio mereka gitu. Anak mereka ada yang sekolah di luar negeri dan juga banyak mereka membutuhkan bisnis transaksi di luar negeri. Jadi tetap nasabah melakukan pembelian secara bertahap dan berkala. Walaupun saat ini US dollar 16.8 karena ada kebutuhan tetap dilakukan pembelian. Baik, dan kita tahu kemarin juga Bank Indonesia kembali lagi mempertahankan suku bunga. Tanggapan dari Ibu seperti apa? Apakah memang ini sudah merupakan langkah yang tepat di saat rupiah kita berada di level 16.800 ini? Pemerintah sebagai tentunya berfungsi, BI terutama ya tentunya berfungsi untuk menjaga stabilitas rupiah dan juga untuk menjaga likuiditas. Kami melihat BI mempertahankan pada rapat Dewan Gubernur kemarin mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Dan itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjaga inflasi di kisaran 2,5% plus minus 1. Dan ini tentunya akan membuat Indonesia tetap menarik bagi investor asing untuk menempatkan dananya. Dengan suku bunga BI 5,75%, kita juga lihat yield bonds yang 10 tahun itu ada di kisaran 7%. Dan Indon kita yang 10 tahun juga di atas 5%. Ya kita juga lihat BI konsisten mempertahankan nilai tukar dengan harapan ini bisa menarik lebih banyak dana asing masuk ke Indonesia. Sehingga nilai rupiah kita juga bisa tetap terjaga. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Ibu Heni Eugenia, General Manager Divisi Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.